Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas latihan soal tipe FR untuk TIU CPNS 2024. Jadi beberapa soal ini merupakan soal yang dengan tipe yang sama yang diperoleh oleh peserta, cuma angka-angkanya saya modif sedikit ya, jadi biar nggak sama 100%, tapi secara pola atau secara bentuk soalnya sama. Kita mulai dari silogisme. Soal pertama, di sini ada pernyataan ayah membaca koran atau pergi memancing. Jadi ada dua kegiatan ya. Jika ayah pergi memancing, maka ayah membeli peralatan untuk memancing. Ternyata ayah tidak membeli peralatan untuk memancing. Kesimpulan tepatnya adalah apa? Karena ayah tidak beli peralatan memancing ya, berarti dia nggak pergi memancing. Berarti kesimpulannya, karena ayah tidak pergi memancing, dia pasti membaca koran. Pilihannya yang ini ya, di statement awalnya. Jadi ayah membaca koran. Jawabannya di pilihan yang B. Soal nomor 2, terdapat 8 orang yang duduk melingkar di meja bundar dengan inisial A, B, C, D, sampai H ya. A berhadapan dengan F dan C berhadapan dengan G. Tipe soal seperti ini teman-teman bisa langsung buat simulasinya. Saya memanfaatkan fasilitas dari Canva ya. Sebentar, saya akan coba praktekkan di sini. Perhatikan di sini ada keterangan, saya coba perkecil lagi layarnya, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Perhatikan di sini A berhadapan dengan F ya. Berhadapan itu artinya dia boleh ditempatkan ke garis lurusnya atau dia juga bisa ditempatkan berseberangan. Cuma saya pribadi ketika ada kata berhadapan itu lebih baik yang lurus ya. Yang seperti ini nih. Ini lurus, ini lurus. Kalau nyerong tuh dia berseberangan. Kita coba langsung ilustrasikan A dengan F berhadapan. Saya anggap A-nya di sini, berarti F-nya di sini karena dia berhadapan. Kemudian C berhadapan dengan G, masih bebas ya, C dengan G berarti C-nya boleh di sini, C-nya. Kemudian G-nya boleh di sini. Setelah itu E duduk di antara A dan C ya. E duduk di antara A dan C, berarti di sini dia. E itu, E di sini. Ya. Sedangkan D duduk di antara A dan G. A dan G berarti di sini. Ini posisi si D ya. D di sini. Nah, ini udah kelihatan posisinya, udah hampir beres. Jika D berseberangan dengan H, D berseberangan dengan H, berarti ini kan D, berarti si H duduk di sini. Berseberangan tuh mirip kayak berhadapan, cuma dia nyerong, ya. Dan E berseberangan dengan B, berarti ya ini pasti posisinya B, betul, karena nggak ada tempat lain. Pertanyaannya adalah, di manakah posisi duduk F? Apakah di antara E dengan H? Kita lihat aja posisi F-nya. F di sini kan, berarti dia di antara B dengan H. Jawabannya ada di pilihan yang B ya. Kalau di antara E dengan H udah jelas salah, karena udah kelihatan di sini F duduk di antara B dengan H atau H dengan B. Jawabannya ada di pilihan yang B. Soal nomor 3, nilai dari 5/6 dikali 2 1/3 dikurangi 1 ditambah 1/3. Perhatikan tanda operasi hitungnya. Ada perkalian, kita kerjakan terlebih dahulu. Ini biar mudah kita ubah ke bentuk pecahan biasa aja. 2 1/3 ini kan sama dengan 7/3 ya. 7/3, ini nggak ada yang bisa dicoret, jadi mau nggak mau sekalikan langsung ya. 5 kali 7 35, 35 per 6 kali 3 18 ya. Jadi 35/18. Angka satunya ini mau saya operasikan dengan 1/3 ya. 1 itu kan sama dengan berapa per 3? 3/3 ya. 3/3. Perhatikan di sini ada 3/3 ditambah 1/3. Sama artinya min 3 ditambah 1/3, dia hasilnya jadi 2 kan. Jadi 2/3 ya. Angka 18 dengan angka 3. Angka 3 saya kalikan dengan 6. Atasnya pun kalikan 6 supaya jadi angka 18 kan. Ini jadi 18. Ini jadi 12. Angka bawahnya udah sama penyebutnya, tinggal operasikan angka atasnya aja. 35 dikurangi 12 itu sama dengan berapa nih? 23 ya. 23/18 ya. 23 itu kan kalau misalkan kita ubah ke campuran, 23 itu kan sama dengan 18 tambah 5 ya. Betul, ini kan udah 18 bagi 18, 1 ya. Jadi 1, 5/18. Untuk pecahan campuran teman-teman bebas caranya. Kalau saya pribadi lebih suka pakai cara seperti ini. Atau 23 bagi 18 kan hasilnya 1 ya. Sisanya berapa? Sisanya 5, sama aja. Jadi 1 5/18 ada di pilihan jawaban yang D.
Nomor 4, nilai dari 4/9 dikali 1/8 dikurangi 3 ditambah 4 dibagi 8/7. Di sini memang nggak ada tanda kurung, tapi kita akan kerjakan operasi yang ada tanda kali dengan baginya dulu ya. Ini kita kasih kurung biar nggak lepas. Kemudian ini pun sama, kita kasih kurung juga. Perhatikan angka 4 dengan 8 bisa kita sederhanakan. 4 dapat 1, 8 bagi 4 dapat 2, jadi sama dengan 1/9 kali 2 ya, 1/18. Kemudian 3-nya kita diamin dulu. Perhatikan pembagian berubah jadi perkalian, tapi dibalik jadi 7/8. 8 dengan 4 kita perkecil ya. Ini dapat 1, 8-nya dapat 2. 7/2 kali 1, 7/2 tetap. Di sini saya mau mengoperasikan yang 3 dengan 2 dulu ya. Min 3 atau 3 itu berapa per 2, tinggal kalikan dengan 2 aja. Dia kan 6 ya, 6/2 kan. Kemudian di sini ada min 6 ya, min 6 ditambah 7 ya, atau sama dengan 7 dikurangi 6, jadi 1/2 dia. Tapi positif teman-teman ya, tapi positif seperti ini ya. Jadi di sini ada angka 2 dengan 18, ini saya kalikan 9, atas pun saya kalikan 9, biar jadi angka berapa? 18 ya, ini jadi 18, atasnya jadi 9. Sama-sama 18, tinggal jumlahkan angka atasnya, berarti 1 tambah 9 itu 10, 10/18, jawabannya nggak ada, dan nggak mungkin diubah ke bentuk pecahan campuran, karena atasnya lebih kecil. Bagi 2 ya, dibagi 2 dapat 5, bagi 2 dapat 9. Jadi jawaban dari pilihan yang C, 5/9. Nomor 5, di sini ada daerahnya 30, 32, 15, 16, 10, titik-titik, 5, dan 4. Di sini itu sebetulnya ada dua pola ya. Perhatikan teman-teman pola yang angka 30 ya. 30, kemudian angka 15, kemudian angka 10, kemudian angka 5. Nah, itu pola yang pola yang berbeda ya. Jadi saya kasih tanda warna merah. Ini nggak dipakai karena dia kan nanya yang sebelah sini kan. 30 ke 15 udah nggak usah dipakai lagi ya. Jadi kita memikirkan pola yang 32 ke 16 ya, ke titik-titik, kemudian ke angka 4. Ini saya kasih tanda warna biru. Perhatikan dari 32 ke 16 itu kan dibagi 2 ya. Kemudian coba kita cek dari 16 dibagi 2 apakah sama dengan 8. Kemudian 8 ini kalau kita bagi 2 lagi apakah sama dengan 4. Ternyata cocok. Kalau warna merah polanya dikurangi ya. Kurangi 5, 30 kurangi 5, 15, 15 kurangi 5 jadi 10, 10 kurangi 5 jadi 5. Sedangkan yang warna biru dibagi 2. Bagi 2 dapat 16 ya, 32-nya 16 bagi 2 dapat 8. Jadi jawabannya ada pilihan angka 8, pilihan yang D. Soal nomor 6, ada deret 1, 4, 14, 45, titik-titik, dan 422. Kita akan coba cari polanya. Ini angka 1, kalikan dengan 3 ditambah 1, maka 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian angka 4-nya kalikan 3, tambahkan 2. Jadi ada kenaikan 1 dengan 2 ya. 1 ke 2 maksudnya. 12 tambah 2 sama dengan 14, cocok. Kemudian 14 kalikan dengan 3 ditambah 3 ya. Jadi ini 42 ditambah 3 sama dengan 45. Kemudian yang 45 kalikan lagi dengan 3, naikkan dari 3 ke 4 berarti ya. Ini polanya ada yang konstan, ada yang naik nih. 45 kali 3 yaitu ini dapat 5, 15, 135 ya, ditambah 4. Ini yang di angka yang dicari yaitu 139. Nah, sekarang 139 kita coba tes kalikan 3 berarti ditambah 5 ya. Ini 139 kali 3 itu 417, kemudian ditambahkan dengan 5, hasilnya adalah 422 ya. Udah klop, udah cocok, berarti jawaban yang dimaksud adalah pilihan yang 139 ada di pilihan jawaban yang A. Nomor 7, perbandingan 3 variabel. Untuk membuat 5 kursi diperlukan 5 orang pekerja selama 4 hari. Kemudian berapa banyak kursi yang bisa dibuat oleh 12 pekerja dalam waktu 6 hari. Di sini kita gunakan rumus produk aja ya. Kursi itu kan dibuat oleh pekerja, dikalikan berapa lama dia kerjanya atau berapa hari. Ada 5 kursi, kemudian ada 9 orang pekerja, dikalikan 4 hari. Sekarang kalau misalkan ada 12 pekerja, dalam waktu 6 hari, berapa kursinya? Ini kita nggak pakai istilah tidak senilai atau senilai, karena udah langsung rumus pastinya ya. Jadi produk sama dengan orang yang kerja dikalikan lama dia kerja. Berarti 5 per X kita misalkan,
sama dengan 9 kali 4, ya, 9,4 boleh, kemudian 12,6, ya. Di sini bisa kita sederhanakan juga, perhatikan angka 4 dengan 12 bagi 4 kan 3 ya, berarti 4-nya habis, 12-nya tinggal 3. Ya, 3 kali 6 kan 18 ya. 18 dengan 9 kan bisa kita sederhanakan, ini dapat 1, 18-nya dapat 2. Terakhir tinggal kalikan silang aja. 5 kali 2 berarti sama dengan 10. Ya. Ada di pilihan jawaban yang B. Sebuah pabrik bisa menghasilkan 200 kayu selama 5 hari jika dikerjakan oleh 8 orang. Berapa banyak pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan 300 kayu selama 6 hari? Di sini soal menanyakan pekerjaannya ya. Kayu itu kan bisa diperoleh oleh orang yang kerja ya, dikalikan dengan hari dia kerja. Ini persamaan yang udah umum ya, produk atau hasil. Ini 200 kayu itu yang kerjanya itu 8 orang selama 5 hari. Ikutin aja soalnya. Kemudian 300 kayu, ini harus berapa orang supaya beres dalam waktu 6 hari. Bandingkan lagi, jadi kita nggak usah memikirkan mana yang senilai, mana yang tidak senilai, karena udah langsung praktis rumusnya. 200 per 300 dibagi 8 dikalikan 5 boleh, atau mau langsung di 40 juga boleh. Ini kan 6 dikali X ya, kita misalkan X aja ya, jadi 6X. Perhatikan di sini ada angka 0 di atas 2, di bawah 2 juga kita coret. Kemudian angka 3 dengan 6 juga bisa kita coret, dapat 1, ini dapat 2. Kemudian angka 8 ya, dengan angka 2 bisa kita coret ya, ini dapat 4, kemudian ini dapat 1. 1X nggak usah ditulis ya, tinggal X aja. Kemudian 4 kali 5 boleh dihitung 20, nanti kita coret dengan angka 2 sebelah kiri ya, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 10. Jadi hasilnya udah paling sederhana, X sama dengan 10. Jadi perlu 10 orang, jadi bukan tambahan ya. Kalau dia nanya tambahan berarti 10 diambil berapa? 8. Nomor 9, dalam waktu 3 hari sebuah pabrik kertas bisa menghasilkan 450 rim jika dikerjakan oleh 5 pekerja. Berapa hari yang diperlukan untuk menghasilkan 1200 rim jika dikerjakan oleh 8 orang? Perhatikan di sini dia nanya hari sekarang ya. Berarti kan kertas itu oleh pekerja dikalikan harinya kan, ada 450 rim, yang kerja itu ada 5 orang selama 3 hari. Nah sekarang kalau 1200 rim ya, yang kerja ada 8 orang, ini beres berapa hari ya. Jadi ini udah mewakili, ada yang nanya produknya, ada yang nanya kerjanya, ada yang nanya pekerjanya, ada yang nanya harinya juga ya. Langsung bandingkan aja 450 dengan 1200, kemudian 5 dengan 3 kalikan, kemudian 8 dengan X ya, kita misalkan dengan X. 5 kali 3 mau kali langsung boleh, jadi 15 ya. Kemudian ini ada 01 di atas, 1 di bawah, kita coret aja. 45 dengan 15 bisa kita coret ya, 15 bagi 15 1, 45 bagi 15 3. Perhatikan angka 3 dengan 12-nya, 3-nya habis, 12 bagi 3 sama dengan 4. 40 dengan 8, ini dicoret, ini sisa 5. Ya, berarti X-nya sama dengan 5. Ini udah nggak ada yang bisa dicoret lagi. X sama dengan 5. Jawabannya ada di pilihan yang E, yaitu 5 hari. Nomor 10, sebuah pabrik roti dapat memproduksi 300 roti dalam waktu 4 hari. A itu adalah banyaknya roti yang dibuat oleh pabrik selama 9 hari. B itu udah angka yang pasti yaitu 450. Perhatikan, di sini kita gunakan perbandingan senilai ya. 4 hari itu dia 300 roti, karena semakin lama hari dia memproduksi maka semakin banyak ya. Banyak kebanyakan senilai. Kalau sekarang 9 hari, ini berapa rotinya? Nanti kita bandingkan dengan hasilnya ya. Karena dia berbanding senilai, berarti teman-teman boleh pakai istilah kali silang langsung ya. Jadi yang 9 kalikan dengan 300 gitu ya. 9 dengan 300 kemudian bagi dengan 4. Nah, perhatikan di sini biar gampang, angka yang 300 ini saya pecah ya. 300 sama dengan 3 dikali 100 ya. 100 dengan 4 kan sama dengan 25. Kemudian 9 kali 3 kan sama dengan 27. 27 kali 25 itu hasilnya adalah 675 ya. Jawabannya yang A itu 675. Kita akan coba bandingkan.
675 untuk A dan B-nya itu adalah 450. Harusnya A lebih besar dibandingkan B, tapi pilihan itu nggak ada ya. Jadi A udah pasti salah, B udah pasti salah, C juga udah pasti salah. Jadi tinggal ada dua pilihan, mau yang D atau yang E ya. Kalau kita pilih yang D, perhatikan 3 dikali A, 675, apakah sama dengan 2 dikalikan dengan 450 ya. Teman-teman cek angka akhirnya deh. 3 kali 5 kan udah 15 ya, angka akhirnya ini, sedangkan ini pasti 0. Ini udah pasti salah, ya. Jadi bukan yang D jawabannya, karena angka akhirnya udah kelihatan salah, nggak usah dilanjutin lagi. Jadi mau nggak mau harus jawab yang E. Ini mau dihitung boleh, mau nggak pun nggak apa-apa, karena udah pasti jawabannya yang E. Kita buktikan aja ya. 2 dikali 675, apakah sama dengan berapa? 3 dikalikan 450. Kita akan coba cek aja. 2 kali 675 ini kan hasilnya 1350, yang 3 dikali 450 pun sama, hasilnya 1350. Dari angka ujungnya pun kelihatan ya, sama-sama 0. Jawabannya pilihan yang E. Soal nomor 11, untuk menempuh jarak 220 km diperlukan 4 liter bensin. A itu adalah jarak yang bisa ditempuh jika menggunakan 5 liter bensin, sedangkan B itu ada angka pastinya ya, 110 km. Kita akan bandingkan. Dari 4 liter ini 220 km katanya. Sekarang kalau misalkan 5 liter, berapa kilometer kan? Ini perbandingannya senilai, karena semakin banyak bensinnya, maka semakin jauh juga jaraknya. Boleh kali silang langsung ya, yang 5 teman-teman kalikan dengan 220, kemudian dibagi 4. Untuk mempermudah perhitungan, ini yang angka 4-nya saya ubah jadi 2 dikali 2, yang 220 saya ubah jadi 22 dikali 10 ya, biar gampang ya. 22 bagi 2 kan dapat 11, seperti ini. Kemudian 10 dengan 2 kan dapat 5 ya, atasnya jadi 5. Jadi ini sama artinya dengan 55 dikali 11 ya, jadinya adalah, maaf bukan 55 kali 11, maksudnya 25 ya, 25 dikali 11 itu hasilnya adalah 275 ya. Berarti A-nya kita udah dapat 275 ya, A-nya sama dengan 275 dan B-nya sama dengan 110. Harusnya A lebih besar atau B lebih kecil, nggak ada jawabannya. A, B, C ini udah pasti salah. Kita akan coba cek pilihan yang 4A dikali 10B ya. 4 dikali 275 apakah sama dengan 10 dikalikan 110 ya. Untuk angka akhirnya udah sama-sama ada nolnya. Kemungkinan besar betul sih kalau misalkan teman-teman hitung 4 kali 275 itu hasilnya adalah 4 kali 275 itu hasilnya adalah 1100 ya. Kemudian 10 kali 110 pun sama, 1100. Jadi yang pilihan yang E udah nggak usah dites lagi karena udah pasti salah jawabannya ya. Ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 12, di sini kecepatan dengan jarak ya. Perhatikan di sini dengan kecepatan 15 km per jam dapat menempuh jarak sejauh 50 km. Dengan waktu yang sama, berapakah jarak yang ditempuh jika menggunakan kecepatan 18 km per jam? Ini senilai ya, karena semakin cepat, semakin jauh juga jaraknya. 15 km per jam itu sama dengan 50 km. Sekarang kalau misalkan 18 km per jam, ini sama dengan berapa? Gitu ya. Ini bisa dibandingkan langsung, senilai atau kali silang. Berarti X sama dengan, teman-teman boleh kalikan 18 dengan 50, tapi jangan dihitung langsung. Kita akan coba cek yang bisa dicoret yang mana gitu ya. Dibagi 15 ya, dibagi 15 berarti anggap aja ini dibagi berapa nih? Dibagi 5 dulu ya, dibagi 5 dulu boleh. Ini 15 bagi 5 dapat 3, 50 dibagi 5 nya dapat 10. Kemudian yang 18 dibagi 3 dapat 6 kan? 6 dikali 10 itu 60. Berarti 60 km. Untuk nilai A-nya sama dengan 60 km dan B-nya sama dengan 75 km. Harusnya A itu kan lebih kecil daripada B atau B lebih besar kan, tapi di pilihan nggak ada. Jadi teman-teman harus tes option yang D dan yang E ya. Apakah betul 4A dikali 5B? Perhatikan, apakah betul 4 dikali 60 itu sama dengan 5 dikali 75?
Perhatikan angka akhirnya, ini pasti ada 0, ya, ini ada 0, sedangkan yang ini belakangnya 5. Ini udah pasti salah, ya. Jadi jangan pilih jawaban yang D. Kalau misalkan teman-teman yakin, ini pasti jawabannya yang E. Tapi kita coba aja, betul atau enggak, ya. 5 dikali 60, apakah sama dengan 4 dikalikan 75, ya. 5 kali 60 kan 300. 4 kali 75 pun belakangnya udah pasti ada angka 0-nya kan. 4 kali 5 kan 20. Berarti 300 juga kan. 28 tambah 2 kan 30 ya. Cocok ya, jawabannya pilihan yang E. Soal terakhir nomor 13, diketahui X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 ya. A itu adalah 4 per 15X ditambah 3 per 2Y, sedangkan B adalah 5 per 2X ditambah 3 per 10Y. Kita substitusi aja nilai X dan Y-nya. Saya kerjakan yang A dulu. X-nya ganti dengan angka 3, kemudian Y-nya ganti dengan angka 5 ya. Teman-teman tinggal kalikan seperti biasa aja. 3 dengan 15, perhatikan ini jadi 3-nya habis. 15 bagi 3 sama dengan 5 ya. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 10, ada 5 dengan 10, 5-nya kita kalikan 2 ya, biar jadi angka 10. Atas pun kalikan 2, ini per 10, ini jadi ini jadi 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11 per 10 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita cari yang B-nya. X-nya ganti juga dengan angka 3. Kemudian Y-nya ganti dengan angka 5. 2 kali 3 sama dengan 6. 5 dengan 10 kita perkecil, 5-nya habis, 10-nya dapat 2 gitu ya. Yang 2 pengen jadi angka 6, kalikan 3, atas pun kalikan 3. Jadi ini 6, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. Jadi hasilnya adalah 14 per 6 ya. 14 per 6, atau kalau kita perkecil bagi 2 masing-masing dapat 7 per 3. Nah, sekarang kita bandingkan 11 per 10 dengan 7 per 3, itu kalikan silang aja ya. Yang 3 kalikan dengan 11, simpan di sini, 33. Yang 10 kalikan dengan 7, simpan di sebelah kanan, 70. Nah, udah terlihat jelas ya. 33 lebih kecil daripada 70, atau A lebih kecil daripada B, tapi adanya B lebih besar daripada A. Pilihannya jawaban yang B. Oke, mudah-mudahan pembahasan soalnya bermanfaat dan mudah-mudahan juga keluar di soal ujian ya. Jadi ada beberapa tipe yang harusnya sih keluar. Kalau enggak pun pasti ada beberapanya yang keluar, tapi nggak mungkin semuanya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, yang mau request pembahasan soal boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.